Ya, teman-teman semua, baru saja saya dapat chat dari seseorang yang mengatakan bahwa dirinya sedang sangat cemas saat ini. Ya, dia mengatakan bahwa saya cemas dan banyak yang dirasakan setelah membaca artikel tentang tanda-tanda menjelang kematian. Nah, eh, dia bilang bahwa sekarang kepala saya jadi nyut-nyutan, Pak. Terus kemudian saya pun jadi sangat cemas sekarang. Itu setelah dia membaca artikel yang membahas tanda-tanda menjelang kematian. Nah, sehingga kemudian saya merasa perlu untuk membahas hal ini, ya, agar teman-teman tidak lagi mempercayai postingan-postingan, tidak lagi terpengaruh oleh artikel-artikel, quotes, video atau apapun itu yang membahas tentang masalah tanda-tanda menjelang kematian. Oke, baik, saya bacakan ya. Ini artikel yang dibaca oleh seseorang yang chat saya tersebut. Ya. Ciri-ciri sebelum kematian manusia akan mengalami seperti ini, tapi kebanyakan manusia tak menyadarinya. Nah, kalau kita lihat dari judulnya saja, itu sudah membuat orang menjadi penasaran sekaligus membuat orang menjadi takut. Nah, rasa penasaran itu akan membuat seseorang melanjutkan membaca. Dan rasa takut itu adalah kondisi alamiah hipnosis, sehingga critical faktor antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar terbuka lebar. Dan kemudian setelah membaca artikel tersebut, pada akhirnya akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar, terekam dan membuat cemas. Itu prosesnya. Sehingga saya ingin mengatakan, kalau ada judul-judul yang seperti ini, ya, lewat saja, tidak usah diklik itu, tidak usah dilihat itu. Ya, karena ini rentan langsung masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi terprogram pada akhirnya. Itulah yang pada akhirnya akan teringat dan selalu membuat cemas. Ya. Oke, saya akan bahas nih satu persatu dengan sangat singkat ya. Di artikel itu disebutkan 40 hari menuju kematian, bagian pusat dari tubuh kita akan berdenyut. Itu pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di atas ars telah gugur. Teman-teman semua, tidak ada satu nas pun, tidak ada satu keterangan pun yang sahih yang berkaitan dengan hal ini. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, jangan pernah percayai artikel quotes yang mengatakan tentang ini. Ya. Seperti itu. Yang kedua, ya, 7 hari ketika kematian akan datang, tanda-tanda ini akan muncul pada saat masuk waktu asar. Orang yang sakit yang tadinya tidak berselera makan tiba-tiba ingin makan. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa kematian memang benar-benar sudah dekat. Ini pun sama teman-teman ya. Ini konyol kalau kata saya ya. Banyak kok orang yang sakit dan kemudian selera makannya itu ada kembali dan kemudian setelah itu terrecovery dan kemudian menjadi banyak kemajuannya dan sembuh pada akhirnya. Ya. Jadi kemudian jangan sampai hal-hal seperti ini dianggap sebagai hal yang benar gitu. Orang yang sakit terus kemudian yang tadinya nggak selera makan tiba-tiba ada selera makan. Nah, itu adalah pertanda bakal mati itu. Bukankah banyak yang tadinya sakit nggak ada selera makan, kemudian ada selera makan, semakin berselera lagi makannya, ya, dan kemudian menjadi sembuh pada akhirnya. Banyak kan seperti itu. Tapi kenapa hal-hal seperti ini pada akhirnya betul-betul dipercaya dan membuat seseorang takut? Ya karena itu tadi. Di awalnya sudah masuk ke dalam kondisi hipnosis alamiah. Takut duluan. Ya, seperti itu. Yang ketiga, 3 hari kematian di ambang pintu. Tuh. Ini sudah membuat seseorang makin takut pada akhirnya. Critical faktor, filter mental itu menjadi semakin sangat terbuka. Ya. Nah, pada suatu saat terasa denyutan di dahi kita. Maka jika tanda itu sudah muncul, sebaiknya berpuasa agar perut kita tidak mengandung banyak najis. Astagfirullahaladzim. Ya, ini sangat tidak bertanggung jawab ini hal-hal yang seperti ini diposting. Ya,
ada denyutan di tengah dahi, kemudian kita dianjurkan berpuasa karena di perut agar perut kita itu tidak banyak najis. Najis itu ketika sesuatu keluar dari kubul atau dubur. Ketika masih ada di perut, itu tidak ada najis. Tidak disebut sebagai najis. Ini kan secara logika saja sudah sangat luar biasa sekali salah kaprahnya. Ya. Kenapa teman-teman saya menggebu-gebu sekali nih memposting ini? Karena banyak sekali ya yang beredaran yang seperti ini. Gitu. Dan ini membuat akhirnya ya banyak yang cemas. Nah, sehingga untuk teman-teman nih ya, saya menyarankan untuk kalau misalkan ada judul-judul yang seperti ini, skip saja. Nggak usah dibaca. Ya, oke, ya. Nomor 4, sehari sebelum kematian kita akan merasakan denyutan di ubun-ubun. Ini menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asar. Bagaimana nggak makin panik tuh? Denyutan di ubun-ubun ya, setiap saat ubun-ubun kita berdenyut. Ya. Nah, sehingga yang ingin saya sampaikan di video ini satu, bagi teman-teman yang memposting hal-hal seperti ini, tolong jangan kemudian menebarkan ketakutan yang seolah-olah ini tujuannya baik. Karena akan sangat banyak yang menjadi cemas gara-gara ini. Yang kedua, bagi teman-teman yang melihat artikel-artikel seperti ini, jangan dibaca, skip saja. Ya. Bila teman-teman baca, pada akhirnya di awal itu mancing penasaran, dan kemudian ketika sudah melihat 1, 2, 3, 4 itu semakin takut. Pada saat itulah critical factor antara pikiran sadar, pikiran bawah sadar itu akan terbuka dengan lebar, dan kemudian pada akhirnya daya logis pemikiran itu menjadi sangat tumpul. Oke, baik ya teman-teman semua ya. Saya merasa sangat perlu ya untuk membahas hal ini karena ini baru saja nih masuk ya, dan kasihan saya sama ibu itu. Dan ini pasti terjadi juga pada banyak orang lain. Oke ya teman-teman semua, itu dulu bahasan saya sekarang yang sebetulnya tidak ada rencana untuk saya membuat video nih. Tapi saya melihat, loh, ini bahaya nih kalau dibiarkan seperti ini. Ya, oke. Itu ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.